Betul. Bagaimana mungkin Gibran yang sekolah yang nggak jelas, SMA aja nggak lulus, yang setelah SMA tuh nggak lulus, bisa ngaku-ngaku dan bisa nyelip segala macam bermain jadi wapres ditarik. Ternyata dia memenuhi syarat, harusnya mundur, berhenti kalau dia ini besar. Nah, ini kan nggak berapa kualitas Gibran berbohong itu adalah bawaan dari bapaknya yang tukang bohong. Jadi kalau udah ikutin Jokowi ya begitu. Kedua, pendidikan nggak penting karena bapak lu juga nggak nganggap penting pendidikan. Terserah mau bilang penting nggak, tapi Anda SMA aja nggak lulus, itu informasi banyak. Kalau nggak salah saudara Rosyudo ngecek ke Australia juga nggak jelas sekolah Anda di sana itu. Jadi buat pelajaran kita semuanya, kembali saya angkat, mungkin ini skenario Allah, skenario Tuhan Yang Maha Esa, pembelajaran ini untuk generasi muda, bahwa kita pernah sebagai bangsa mengalami, melewati situasi yang seperti ini, bahwa kita pernah punya presiden yang bodong, yang bohong, yang nipu. Nah, ini bisa lolos. Kenapa? Polisi kok diem aja, kan saya bilang riset November 2015 jelas PKI Gaya Baru mengendalikan semuanya ini. Polisi dikendalikan habis. Sekarang pertanyaan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang mengikuti siaran ini, kali ini kami akan mengangkat kasus Gibran untuk jadi pelajaran, untuk jadi contoh soal, pelajaran untuk pribadi individu-individu kita, sekaligus pelajaran untuk bangsa. Saya sampai guyonan mikir serius juga, ini bilang jangan-jangan skenario itu Tuhan ya Allah yang ngatur. Ini pelajaran untuk bangsa yang sesuatu yang memalukan betul. Bagaimana mungkin Gibran yang sekolah yang nggak jelas, SMA aja nggak lulus, yang setelah SMA tuh nggak lulus, bisa ngaku-ngaku dan bisa nyelip segala macam bermain jadi wapres ditarik. Ternyata dia memenuhi syarat, harusnya mundur, berhenti kalau dia ini besar. Nah, ini kan nggak berapa kualitas Gibran berbohong itu adalah bawaan dari bapaknya yang tukang bohong. Jadi kalau udah ikutin Jokowi ya begitu. Kedua, pendidikan nggak penting karena bapak lu juga nggak nganggap penting pendidikan. Terserah mau bilang penting nggak, tapi Anda SMA aja nggak lulus, itu informasi banyak. Kalau nggak salah saudara Rosyudo ngecek ke Australia juga nggak jelas sekolah Anda di sana itu. Jadi buat pelajaran kita semuanya, kembali saya angkat, mungkin ini skenario Allah, skenario Tuhan Yang Maha Esa, pembelajaran ini untuk generasi muda, bahwa kita pernah sebagai bangsa mengalami, melewati situasi yang seperti ini, bahwa kita pernah punya presiden yang bodong, yang bohong, yang nipu. Nah, ini bisa lolos. Kenapa? Polisi kok diem aja, kan saya bilang riset November 2015 jelas PKI Gaya Baru mengendalikan semuanya ini. Polisi dikendalikan habis. Sekarang pertanyaannya, kasus kilometer 50 bagaimana? Ada solusinya? Enggak. Siapa? Jokowi yang main. Itu masa Jokowi, dia yang merintah, masa itu aja ngebongkar susah. Siapa punya terlibat? Dari bukan Kapolri. Dari Kapoldanya siapa? Tito Karnavian. Sekarang nongkrong aja, dia nggak jelas itu. Ngurek-ngurek pas segala macam. Udah numpuk harta aja. Jadi udahlah, ini gambaran jelas kenapa polisi jadi begini, dibuat amburadul. Karena kalau bicara hukum, lewatnya pintunya lewat polisi. Ini dikendalikan oleh PKI Gaya Baru lewat Jokowi supaya dia aman. Ganti Kapolrinya, Jokowi dikerangkeng. Coba susah amat ngeganti Listio Sigit ya. Ngapain kerjaannya coba? Dia main duit aja, itu rame di medsos sekarang. Dari SIM, dia dapat duit banyak dari urusan dana dari SIM. Waduh, triliun atau miliar nggak tahu saya. Ini kalau benar silakan. Sekarang mau audit aja, di medsos ngomong lagi. Keberatan, tidak mau SIM diaudit. Jelas karena kan duitnya ngalir ke sana. Dan udah pasti
Kalau memang betul Listio Sigit, dia akan bagi-bagi juga cari teman, cari pendukung, pendukung di internal Polri supaya dia juga kalau ditangkap nggak sendirian. Anda bayangkan, SIM itu nggak jelas uangnya kemana, masuknya kemana, dikendalikan langsung oleh Kapolri, kata dari medsos. Gua nggak simpan filenya, tapi begitulah. Jadi ini masalah Kapolri kita yang katanya sudah segera atau akan segera diganti atau sudah diganti. Mari kita lihat nanti tanggung jawabnya seperti apa. Yang kedua, Tito Karnavian, tanggung jawab kilometer 50 sama Jokowi di Kerangkeng. Ada satu lagi namanya saya lupa. Jadi kilometer 50 kan simple masalahnya. Yang pelakunya jelas mau hilang begitu aja. Nah itu bukan masalah cuman 5 orang, tapi itu pembunuhan yang gak benar itu. Jokowi yang bermain, sasarannya mungkin HRS, sasarannya barangkali nggak tahu. Jadi ya ini pelajaran supaya tidak terulang lagi untuk generasi muda mendatang bahwa kita sebagai bangsa ini pernah mengalami periode yang brengsek seperti sekarang ini. Kenapa? Ini hasil kerja Presiden Jokowi. Dia terakhir 10 tahun amburadul, hutan diacak-acak, nyetor kayu, siapa tuh yang ditangkap soal haji, nyetornya ke Jokowi, Yakut nyetor ke Jokowi, tiap haji. Kok nggak ditangkap, kenapa ya? KPK juga nggak enak ini, atau nyali kecil. Susah amat sih. Saya kalau dekat sama berteman sama orang dekat, kalau dia sudah melanggar prinsip, dia memutuskan untuk tidak mau berteman dengan kita lagi karena prinsipnya beda. Tangkap aja orang begitu. Jadi ini pelajaran, dan ini jangan sampai dibawa menjadi budaya kita sebagai bangsa. Mentang-mentang dia pejabat, dia tidak bisa diadili, kan kacau. Jadi rekan-rekan saya di polisi yang baik-baik banyak. Kita ingin Polri itu betul-betul melayani dan mengayomi, bukan kayak sekarang. Saya ulangi lagi ya, rame di medsos. Uang SIM kemana? Halo, baru Listio Sigit, Anda bagi-bagi, gitu. Jadi itu aja udah korupsinya, audit lah, ketahuan tuh korupsinya. Udah 5 tahun, 6 tahun, waduh, jadi Kapolri terlama di seluruh Republik ini barangkali, saya nggak tahu. Masih enteng-enteng aja. Kita nunggu gerakan Pak Prabowo untuk memproses terus Listio Sigit. Tanggung jawab uang SIM bagaimana itu? Audit. Selesai. Audit. Kalau perlu, kalau bingung kemana, UI aja bisa ngaudit tuh. Kalau mau pakai lembaga, UI bisa ngaudit. Departemen akuntansi di Fakultas Ekonomi saya bisa bantu audit segala macam. Jadi pelajaran untuk generasi muda, jangan anggap sepele. Memang sekarang sengaja tidak sedang diarahkan dan dibuat generasi muda tidak dilibatkan. Jadi kalau Anda berbunyi, kacau mereka. Jadi diarahkan ke yang lain macam-macam, disibukkan dengan yang macam-macam, sehingga sesuatu yang memalukan dan merusak bangsa dan negara ini Anda tidak dilibatkan. Tapi kembali sekali lagi, kita nunggu dan mudah-mudahan saya dapat kabar Listio Sigit sudah akan diganti atau kalau sudah itu oleh Pak Prabowo, dan silakan ditindaklanjuti. Tanggung jawab SIM, tanggung jawab itu diusut Kerangkeng. Jadikan dia mantan Kapolri yang di Kerangkeng barengan dengan Jokowi, mantan presiden yang di Kerangkeng, menjadi orang-orang pertama yang pernah ada di Republik yang di Kerangkeng, dan ini jadi pelajaran untuk tidak terjadi lagi malu-maluin bangsa dan negara aja. Itu mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Kita ngomong keras, Wiwot sangat menentang ini. Veritas, probitas, justisia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.